Apaan tuh? Kita lagi ngedesain poster carbon capture. Kita juga akan ngejelasin tentang ini ke kalian loh. Tapi sebelum itu, izinkan aku perkenalan diri. Nama aku Jessica Sakti Putri Ninghartanto dengan NIM 167244449. Perkenalkan, nama saya Vincent dengan NIM 167244458. Aku Ananda Nurul dengan NIM 1672447. Aku Jacqueline Prasetya dengan NIM 167244118. Dan aku Cynthia Manik dengan NIM 1672441. Perubahan iklim merupakan salah satu masalah terbesar yang harus kita hadapi di abad ini. Emisi karbon dari industri merupakan salah satu masalah yang sangat memperburuk dalam hal ini. Namun, ada harapan melalui teknologi yang dikenal dengan CCUS atau Carbon Capture Sustainability, penangkapan, pemanfaatan, dan penyimpanan karbon. CCUS adalah teknologi yang menangkap emisi karbon dioksida atau CO2 dari berbagai sumber industri, seperti pembangkit listrik ataupun manufaktur lainnya. Nah, CO2 ini kemudian disimpan di bawah tanah atau digunakan kembali untuk berbagai keperluan industri lainnya. Lalu, tahukah kamu bahwa di sektor energi, khususnya pembangkit listrik berbasis batu bara dan gas, CCUS atau Carbon Capture Utilization and Storage memainkan peran yang krusial loh. Menurut Badan Energi Internasional, sektor energi menyumbang lebih dari 40% emisi karbon global. Dengan penerapan CCUS, emisi karbon dan pembakaran bahan bakar fosil dapat ditangkap dan disimpan, sehingga mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan. Contoh suksesnya adalah negara Norwegia, yang pada tahun 2022 berhasil menangkap dan menyimpan 1,7 juta ton CO2 atau karbon dioksida. Industri berat seperti baja dan semen juga mendapatkan manfaat besar dari CCUS. Proses produksi baja dan semen menghasilkan emisi karbon yang sangat tinggi. Teknologi CCUS mampu menangkap emisi dari proses ini yang secara drastis mengurangi kontribusi sektor ini terhadap perubahan iklim. Di sektor kimia, CCUS menangani emisi dari produksi bahan kimia seperti amonia dan metanol. Teknologi ini memungkinkan pabrik kimia menangkap emisi karbon yang dihasilkan dan menggunakannya kembali untuk produksi bahan bakar hijau seperti hidrogen. CCUS juga menawarkan solusi signifikan di industri pengolahan limbah. Proyek Swedegas merupakan salah satu proyek contoh yang ada di Swedia yang telah berhasil mengurangi emisi karbon sebesar 90% melalui penerapan teknologi ini. Karbon yang ditangkap dapat dimanfaatkan kembali dalam proses industri lainnya, sehingga dapat menciptakan siklus yang berkelanjutan. Sektor transportasi berat juga memiliki potensi yang besar untuk mengurangi emisi melalui CCUS. Proyek Shipping Decarbonization di Eropa mengembangkan teknologi CCUS untuk diterapkan pada kapal dan kemudian mengurangi emisi transportasi laut. Nah teman-teman, sektor pertanian juga dapat memanfaatkan CCUS loh. Proyek Agritech di Kanada menggunakan CO2 atau karbon dioksida yang ditangkap untuk memperkaya atmosfer di rumah kaca, sehingga dapat menghasilkan tanaman hingga 20% lebih banyak sambil mengurangi emisi nih teman-teman. Industri digital juga dapat menerapkan CCUS untuk mengurangi emisi. Proyek Microsoft di Amerika Serikat mengeksplorasi penggunaan CCUS di data center mereka, menciptakan model operasional yang lebih hijau. Teknologi CCUS menawarkan solusi komprehensif untuk berbagai sektor industri dalam menghadapi perubahan iklim. Dengan dukungan pemerintah, regulasi yang tepat, dan investasi yang kuat, CCUS dapat menjadi landasan masa depan industri yang lebih hijau dan berkelanjutan. Nah, itu dia penjelasan mengenai carbon capture. Jangan lupa diterapin ya. Bye!